pagi, Bu Tirta. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar saya baik, Bu. Luar biasa, sehat. Ibu gimana kabarnya? Iya, pastinya saya bersemangat nih hari ini kita mau praktik coaching ya Pak Gung ya. Kita langsung saja Pak Gung ya. Oke. Nah, untuk memulai praktik coaching kali ini, kita akan mulai mendiskusikan rubrik penilaian percakapan coaching hari ini. Bisa Pak Gung? Bisa. Ada beberapa hal yang ingin saya konfirmasi dulu sama Pak Gung. Pada praktek hari ini, kompetensi coaching apa yang ingin Pak Agung kembangkan? Nah, pada praktek kali ini sebenarnya ada 3 kompetensi yang perlu dikembangkan. Yang pertama, ada kompetensi kehadiran penuh. Yang kedua, ya mendengarkan dengan baik atau dengan aktif. Yang ketiga, kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti itu. Nah, dari ketiga kompetensi yang Pak Agung sebutkan tadi, kompetensi mana yang secara spesifik akan diobservasi pada hari ini? Nah, dari ketiga kompetensi yang tadi saya sebutkan, mungkin yang bisa saya kembangkan nanti terkait dengan kompetensi bagaimana memberikan pertanyaan yang berbobot seperti itu. Pertanyaan yang berbobot ya Pak Agung ya. Baik, berarti Pak Agung lebih spesifik ingin diobservasi mengenai kompetensi atau mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kemudian, kira-kira indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Bapak ingin lakukan hari ini seperti apa? Nah, untuk kompetensi bagaimana cara mengajukan pertanyaan yang berbobot ini, indikatornya yang saya ingin capai, ya bagaimana saya mengajukan pertanyaan terbuka terhadap coach melalui cerita yang disampaikan oleh coach itu sendiri. Nah, kemudian dari cerita tersebut saya sebagai coach akan mengajukan pertanyaan untuk ya menggali informasi sehingga coach dapat menemukan solusi dari permasalahan dari yang dihadapi itu sendiri. Beri pertanyaan, kemudian baik Pak Agung, sangat luar biasa ya. Saya ucapkan selamat melakukan kegiatan coaching hari ini. Ya, baik. Oke, Nanti silakan. mohon diberikan ini Bu ya, karena ini masih tahap belajar. Iya Pak Agung, mari silakan lanjutkan untuk tahapan coaching. Ya, terima kasih Bu. Saya panggil dulu Bu Madi. Permisi Bu, permisi Ya. Pak. Ya, silakan dulu Bu Madi. Iya. Ya, baik Bu Madi. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Agung. Gimana kabarnya hari ini? Sementara hari ini saya sehat. Pak Agung bagaimana? Saya juga sehat, baik, luar biasa. Oke. Ya, masih seperti inilah Bu. Iya. Bisa terkendalikan. Iya, sementara. Nah, seperti ini Bu, bagaimana nih terkait dengan ya bagaimana peningkatan atau situasi daripada kita mau mengakhiri tahun ajaran baru 2022-2023. Iya nih Pak Agung, kemarin kan saya hubungi Pak Agung saya mau berbagi cerita. Nah gini, kalau itu dia nih Pak Agung, saya mau menceritakan kalau pembelajaran di kelas saya itu sih berjalan dengan baik begitu. Pelajaran di kelas berjalan dengan baik. Cuman ini nih masalah pemanfaatan platform Merdeka Mengajar itu masih rendah Pak Gung. Begitu, itu masalah saya gitu. Nah, dari peningkatan bagaimana pemanfaatan platform Merdeka Mengajar itu Bu ya. Okay. Ibu katakan tadi rendah. Mungkin persentase menurut Ibu itu baik itu seperti apa? Gini nih Pak Gung, kalau saat ini, jadi saat ini kan kami baru
ada di fase yang masih rendah menurut informasi dari teman. Nah kemudian masalah saya itu kemarin saya dihubungi sama bapak pengawas begitu. Saya dihubungi sama pengawas, kemudian ada permintaan dari dinas nih Pak Gum, kalau minimal guru-guru itu sudah memanfaatkan platform Merdeka Mengajarnya sampai minimal pada aksi nyata 2 Pak Gum. Itu permintaannya seperti itu. Mungkin dari ini mungkin terkait dengan ini Bu ya, apa namanya, raport sekolah mungkin ya. Iya, Dan mungkin sekolah Pak Gum. terlihat dari pengembangannya. Mm-mm. Nah dari itu persentase tadi mungkin dari skala 1 sampai 100, 100. posisi dari pemanfaatan platform yang Ibu lakukan atau dengan teman-teman itu berada kisaran mana? Untuk platform kita itu pemanfaatannya itu masih rendah Pak Gum. Kalau tidak salah itu kemarin dari kata operator saya kita baru sampai di angka 23% Pak Gum. Rendah Bu ya. Sangat rendah iya Pak Gum. Itu udah menjadi masalah buat saya saat ini. Terus yang Bu inginkan itu berada di persentase yang mana? Nah kalau diginiin sih saya maunya sampai 100 begitu Pak Gum. Iya, sampai 100 kita maunya begitu, tapi kayaknya itu apa namanya sulit. Ya untuk sekarang ini dengan situasi 75% itu menurut saya sudah cukup baik. Ya, 75% ya. 75% lah. Berarti kategori yang Ibu berikan 75% itu sudah baik. Kita coba deh dulu 75%. Nah, betul ya. Iya. Nah, dari untuk mencapai 75% ini, mungkin kekuatan apa yang Ibu miliki terkait untuk mencapai 75% tersebut? Oke, kekuatan ya Pak Gong. Apa ya? Kayaknya di sekolah saya itu kan baru nih ada wifi nih, dipasang wifi gitu Pak Gong. Baru dipasang wifi, kemudian itu juga di tiap meja guru-guru di sekolah gitu diletakkan komputer Pak Gong. Jadi komputer yang ada di lab itu sementara kita pindahkan dari beberapa ke meja guru gitu. Jadinya tiap meja itu adalah komputernya terkoneksi sama wifi begitu. Selain itu apa ya? Saya juga di sekolah itu membentuk komunitas belajar Pak Gun. Itu sih kayaknya yang bisa jadi kekuatan saya untuk hal ini begitu. Tadi Ibu menyampaikan ada wifi, iya, ada wifi, habis itu ada komputer. Iya, ada komputer. Yang tidak paling kalah ini adalah adanya komunitas. Iya, ya. ada komunitas belajar. Nah, seperti itu Bu ya. Mungkin dari kekuatan yang Ibu sampaikan itu, mungkin apa yang bisa Bu lakukan untuk mencapai tujuan yang Ibu sebutkan tadi? Apa ya yang bisa saya lakukan ya? Mungkin kira-kira saya akan lebih memaksimalkan komunitas belajar itu. Jadi komunitas belajar itu mungkin saya bisa agendakan untuk selalu memanfaatkan platform Merdeka Mengajar gitu. Mungkin bisa kita akses secara bersama-sama, jadinya enak gitu. Kita sama-sama kerja gitu. Itu sih kayaknya bisa Pak. Jadi rencana deh kayaknya. Iya. Nah, dari yang Ibu sebutkan tadi, kira-kira ada nggak hambatan Bu atau gangguan dalam yang Ibu ingin raih tadi untuk mencapai tujuan tadi? Kira-kira ada nggak hambatan? Hambatan ya, oke, hambatan apa ya? Kayaknya gini deh Pak Gum, kayaknya waktu kita. Jadi kalau di kita kan guru nih, kita guru waktu kita terbatas. Kita memiliki beban mengajar yang lumayan banyak Pak Gum. Jadi itu hambatan tersendiri buat kami untuk melakukan secara bersama-sama begitu. Ya benar, itu hambatannya. Jadi waktu ya? Iya waktu Pak. Karena kita menunaikan tugas sebagai seorang guru mengajar itu mengatur waktunya. Iya betul. Nah kira-kira
dari hambatan ini yang Ibu sampaikan tersebut, Hmm. apa solusi yang bisa Ibu berikan terkait dengan hambatan-hambatan? Solusi, bagaimana ya waktu? Anak-anak kayaknya di sekolah saya itu kan baru masuk kelas jam setengah 8. Anak-anak pulang itu sekitar setengah 3 karena kita full day Pak. Baru full day pulangnya setengah 3. Tapi kita para gurunya itu absennya setengah 4 sore. Jadi rasanya saya masih punya waktu lagi 1 jam itu dari jam setengah 3 sampai jam setengah 4. Rasanya itu bisa deh saya manfaatkan sambil menunggu absen. Kita bisa kumpul sama-sama mengerjakan platform Merdeka Mengajar itu. Iya, itu kayaknya bisa deh dijadikan solusi begitu. Berarti di sekolah Ibu full day school ya? Iya, kebetulan full day kita, Pak. Pulangnya lebih belakangan ya? Iya, jam setengah 4 kita baru bisa pulang, Pak. Nah, jadi dengan memanfaatkan 1 jam gitu Iya, ya? lumayan kan 1 jam. Jadi lumayan bisa kita lakukan diskusi Iya, untuk 1 jam itu sama-sama. kayaknya bisa deh. Nah, bagus sekali nih Bu. Bagus sekali Ibu bisa memanfaatkan waktu yang sangat singkat 1 jam untuk menyelesaikan platform mereka mengajarnya dengan baik. Kira-kira ini Bu, kapan nih bisa Ibu lakukan ini? Kapan ya? Kita kan mau hari raya nih Pak Gong, kita mau nyepi. Kalau mau nyepi, jelas masih terbawa suasana nyepi, jadi teman-teman nggak bisa gini, kayaknya kurang fokus dia. Ya. Mungkin setelah hari raya nanti Jumat nanti mungkin saya bisa ajak deh dulu 1 jam sambil menunggu absen. Kita sama-sama deh hari Jumat ini kayaknya Pak Gong. Lagi setelah nyepi ini Jumat. Gitu deh. Habis hari raya itu tanggal berapa tuh ya? Hari raya kita tanggal 22. 24 berarti ya? Iya, Jumat sekitar ini. tanggal 24 ini deh. Saya mau mulai kayaknya. Nah, hari Jumat ini mungkin pas hari raya tanggal 22, 23 masih libur, 24 tuh ya? Iya, 24. Nah, dari hari yang berikutnya ini, apa ukuran keberhasilan dalam rencana Ibu nanti? Ukuran keberhasilan, jelas kita kembali ya ke tujuan saya itu saya kan inginnya ya 75% kan begitu ya Pak ya. Jelas kalau ukurnya adalah peningkatan begitu, ada peningkatan persentase pemanfaatan PMM di sekolah yang awalnya itu 23 ya meningkat sehingga kalau berhasil berarti saya sudah sampai di angka 75, jadi ada pergerakan dia Pak Agung. Itu kayaknya bisa jadi tolak ukur keberhasilan rencana saya ini. Sangat luar biasa Bu. Dari 23 mencapai ke 75 itu sangat drastis sekali. Iya, sebenarnya Pak Gu. Itu menuju ke angka yang ya lebih baik lagi lah dari ini. Nah, ini Bu. Iya. Kira-kira apa komitmen Ibu dalam mengerjakan rencana ini? Komitmen ya. Nah, komitmen saya yang pertama itu jelas saya harus mulai dari diri saya sendiri dulu Pak Gu. Saya harus mulai dari diri saya sendiri. Saya harus bisa jadi contoh buat teman-teman gitu. Jadi saya ingin dulu mengerjakan PMN itu secara mandiri sehingga teman-teman bisa menjadi contoh dan saya juga mampu mengajak serta membantu teman-teman mungkin yang mengalami kesulitan dalam pemanfaatan PMM ini kayaknya gitu. Harus saya dulu yang ngerjain komitmennya, saya dulu ngerjain baru bisa membantu rekan-rekan yang lain agar presentasi kita nambah begitu. Ya berarti kita jadi contoh dulu ya. Kita jadi contoh. Saya perlu jadi contoh dulu. Nah, untuk mengingatkan Ibu ini, siapa yang akan membantu Ibu untuk menjaga komitmen Ibu ini? Komitmen saya ini kiranya saya perlu berkolaborasi. Saya perlu berkolaborasi dengan Bapak Kepala Sekolah karena hal ini berkaitan langsung dengan mutu dari sekolah saya. Jadi Bapak Kepala Sekolah harus tahu. Kemudian selain itu juga rekan-rekan di komunitas
di komunitas belajar itu juga harus tahu juga tentang hal ini sehingga ya bisalah menjaga komitmen saya dan komitmen bersama-sama begitu Pak Gung. Iya. Wih, sangat luar biasa Bu. Iya, iya. Kolaborasi dengan kepala sekolah, Iya, koordinasi. habis itu dengan komunitas. Nah, jadi sebagai bahan untuk apa namanya mengingat. Nah, Iya, seperti itu Bu mengingat. ya. Iya betul Nah, betul Pak Gung. ini Bu. Nah, setelah kita lakukan coaching hari ini, kira-kira apa tindak lanjut yang Ibu akan lakukan nanti? Setelah saya melakukan coaching hari ini tentunya saya harus langsung progres dulu, harus langsung melancarkan rencana aksi saya gitu loh Pak Gung setelah coaching ini. Jadi persiapan deh dulu, pokoknya langsung harus rencana aksi. Berarti langsung action Bu ya? Iya, saya dulu action. Kalau hari raya ya udah, nanti action dulu sendiri. PMM-nya harus jalan dulu di saya. Baru kemudian nanti Jumat saya bisa giniin sama teman-teman gitu kayak. Jadi saya ingin mendengar cerita Ibu nanti. Oke. Mungkin setelah minggu depan atau hari Jumat ini nanti saya ingin mendengarkan cerita Ibu yang lebih menarik lagi tentang peningkatan bagaimana pemanfaatan platform Merdeka Mengajar ini dari persentase yang Bu sampaikan tadi 23 sampai 25. Nah, itu nanti seperti apa ceritanya. Iya. Jadi mohon Bu ya ceritakan Iya, kembali siap. biar saya bisa Oke, ya siap, sama-sama Pak belajar Gung. kembali. Oke. Nanti mungkin 2 minggu lagi, saya mau cerita mungkin soal Pak Gung nanti. Nanti Pak Gung sediakan waktu buat saya buat dengerin cerita saya lagi begitu. Pasti Bu, Oke. saya akan menunggu ceritanya. Terima kasih nih Pak Gung. Sama-sama Bu. Saya ngobrol sama Pak Gung itu rasanya gimana ya? Saya punya inspirasi deh untuk mengatasi permasalahan kami di sekolah gitu. Jadi pokoknya terima kasih banyak deh Pak Gung. Nanti 2 minggu lagi saya mau ceritakan lagi sama Pak Gung keserian kami seperti apa. Semoga yang saya harapkan bisa terwujud. Jadi mohon juga dukungannya ya Pak Gung ya. Ya pasti Bu. Jadi kita sama-sama Bu ya. Iya. Ya baik Bu. Semoga apa yang Ibu rencanakan ini berjalan dengan baik dan lancar. Saya ingin menunggu berikutnya aksi-aksi Ibu atau cerita-cerita yang menarik lagi untuk kita diskusikan. Terima kasih Bu atas. Terima kasih banyak nih Pak Agung. Saya langsung mau balik dulu ya. Terima kasih banyak nih yang mengisi ya. Terima kasih Bu. Wah, seru sekali ya Pak Gung ya kegiatan praktik coachingnya hari ini. Luar biasa Bu. Ini tahapan-tahapannya sesuai alur tirta. Jadi lebih mudah, lebih tahap-tahapannya lebih gampang. Terstruktur Pak ya. Oke, terima kasih ya Pak Agung ya sudah melaksanakan praktik coaching hari ini. Dari pengamatan yang saya lakukan, secara garis besar sih coaching yang Pak Agung lakukan itu sudah sesuai dengan alur tirta. Kemudian Pak Agung pertama telah menanyakan tujuan dari pelaksanaan coaching, ada identifikasi masalah yang dialami oleh sang coach tadi, kemudian ada rencana aksi yang dilakukan, serta menanyakan tanggung jawabnya dari coach itu sendiri. Saya mau mengkonfirmasi dulu sama Bapak Agung. Apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching tadi yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Baik, terima kasih Bu Tirta. Saya konfirmasi apa yang saya lakukan tadi dalam pelaksanaan coaching yang saya lakukan. Tadi saya sudah melaksanakan coaching sesuai dengan alur tirta. Dengan tahapannya seperti menyatakan tentang apa sih tujuan coaching itu sendiri, kemudian saya mengajukan beberapa pertanyaan untuk mengidentifikasi terkait dengan permasalahan yang dihadapi si coaching. Nah kemudian
bagaimana rencana aksi yang akan Koci lakukan ya untuk memberikan peningkatan daripada solusi yang akan diberikan seperti itu. Nah, terus menggali solusi yang dapat dilakukan secara target pelaksanaannya kapan, dan selanjutnya tidak lupa menanyakan hambatan-hambatan yang dihadapi seperti itu sendiri. Baik, terima kasih Pak Agung. Nah, hasil observasi yang saya lakukan tadi juga sudah melihat nih apa yang Bapak sebutkan tadi, mulai dia dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot menggunakan alur dita. Serta tiap pertanyaan yang Pak Agung lakukan atau sampaikan tadi itu sudah menggambarkan tiap alurnya. Sudah dari menuju ke tujuannya juga, dari pertanyaan-pertanyaan berbobot yang Pak Agung berikan juga sudah mengarah ke identifikasi masalah. Kemudian dari penggalian atau identifikasi masalah atau pemetaan situasinya juga sudah yang sedang dibicarakan tadi pada saat coaching juga dihubungkan pada situasi-situasi yang ada pada kenyataan. Kemudian Pak Agung juga tidak lupa menanyakan target pencapaian dari tujuan pelaksanaan coaching. Kekuatan yang dimiliki sang coach juga sudah Pak Agung sampaikan, serta mengkonfirmasi kembali gangguan-gangguan apa saja yang memungkinkan coach terhambat dalam pencapaian tujuan. Nah, di akhir kegiatan coaching tadi, di bagian alur yang tanggung jawab, itu Pak Agung juga tidak lupa menanyakan komitmennya dan orang-orang yang dapat membantu si coach dalam mencapai tujuan atau hasil akhirnya untuk memperbaiki masalahnya itu ya Pak Agung ya. Nah, saat melakukan coaching tadi, Pak Agung sudah mampu nih mendengarkan cerita dari si coach dengan mengajukan pertanyaan yang terbuka, yang berbobot, sehingga si coach dapat menggali sendiri solusinya dari permasalahan yang diceritakan tadi. Bagus sekali ya Pak Agung ya. Terima kasih Bu Niki atas pengamatan Ibu, intinya mengingatkan kembali apa yang sudah kami lakukan tadi terkait dengan memberikan coaching kepada si coach tersebut. Ya. Nah, untuk saat ini Pak Agung sudah mampu mengembangkan tujuan pertama tadi ya, kompetensi yang ingin diajukan itu adalah membuat pertanyaan berbobot. Pak Agung sudah mampu, sudah bagus sekali. Nah, untuk selanjutnya kompetensi apa yang ingin Pak Agung kembangkan kembali untuk pelaksanaan coaching? Ya, yang ingin saya kembangkan kembali itu terkait dengan bagaimana saya bisa hadir secara penuh dalam bersama dengan si coach tersebut. Oke, jadi yang selanjutnya setelah hari ini Pak Agung mampu memberi pertanyaan yang berbobot, jadi mengharapkan bisa hadir secara penuh gitu ya, sambil mendengarkan cerita coach secara aktif, secara penuh mendengarkan. Oke, wah luar biasa sekali nih semangatnya Pak Agung ya. Semoga Pak Agung bisa menjadi coach yang baik nih, yang diharapkan, yang ditunggu-tunggu kesediaan waktunya sama si coach nanti dalam mengatasi permasalahannya, mendengarkan cerita-cerita dari si coach. Oke, selamat ya Pak Agung. Ya, terima kasih Sesi Bu. coachingnya hari ini sudah berjalan lancar, Ya. sudah menunjukkan kompetensi yang baik dalam pelaksanaan coaching. Ya, saya yang terima kasih Bu atas pendampingan Ibu hari ini dengan memberikan sebuah pengamatan. Jadi ada evaluasi yang harus saya tekankan lagi untuk penyempurnaan studi. Iya. Terima kasih Bu atas pendampingannya. Sama-sama Pak Agung. Semoga kita semua sehat selalu, berbahagia untuk demi nusa dan bangsa ya Pak Agung. Tentunya seperti itu. Oke. Oke, Terima kasih Pak Agung. Ya, baik, terima kasih Bu. Iya, sama-sama.